Halo Sobat Dwi Kura, kembali lagi di podcast Suara Dwi Kura. Kali ini dengan saya Awi. Di sebelah saya ada seorang musisi yang sangat terkenal, salah satu personil dari No Stress, band No Stress ya. Mungkin bisa diperkenalkan dirinya dulu. Saya Angga. Itu saja. Dari Beli Angga nih kan gimana sih latar belakang dari Beli Angga nih? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Latar belakang, saya lahir di Bali, bersekolah juga di Bali semuanya, dan ya mostly saya di Bali. Itu aja sih latar belakang saya. Beli dari kapan sih suka musik? Sepertinya memang kebutuhan manusia sedari kecil itulah musik dan gerak. Jadi sedari tanpa saya sadari mungkin saya sudah suka musik dari baru lahir. Mengalir aja berarti ya? Ya. Bisa nggak sih dijelasin gimana kok bisa terbentuknya No Stress itu hingga bisa sampai sekarang? Jadi kita itu teman SMA semuanya, dan kalau saya kebetulan dengan Kupit itu adalah sepupu. Jadi kami sudah saling mengenal sejak baru mengetahui manusia. Kita sudah saling kenal. Kemudian di SMA kita bareng-bareng, cuman beda angkatan. Kemudian memutuskan untuk senang-senang bermain musik, dan itu keterusan sampai sekarang. Ya. Ada nggak sih lagu No Stress yang menginspirasi Beli atau sangat berkesan untuk Beli? Lagu No Stress yang berkesan untuk saya? Ya. Semua sih. Salah Semua satu sih. contoh deh. Apa ya? Yang saya buat ya, yang saya tulis ya. Mungkin ini judulnya belakangan. Tapi bagi saya semua lagu berkesan, karena kalau bagi saya semua lagu adalah seperti anak ya. Seperti anak yang ketika mereka sudah lahir tidak akan pernah lepas dari kehidupan saya. Jadi akan selalu saya rawat sepanjang hidup. Cuman ya kalau ditanya paling berkesan mungkin ini judulnya belakangan. Ada nggak sih lagu No Stress yang tercipta dari atau terinspirasi dari sebuah buku? Kalau secara spesifik satu lagu yang bercerita mengenai sebuah buku tidak ada. Tapi kebiasaan kami membaca buku sangat mempengaruhi bagaimana kami memilih diksi, memilih kata-kata dalam pembuatan lirik lagu No Stress. Jadi kebiasaan membaca kami berpengaruh sangat penting sekali tentang bagaimana kami menulis karya kami sampai pada saat sekarang ini. Oh ya, dengar-dengar katanya Beli suka baca buku ya? Ya. Ada nggak sih rekomendasi buku untuk siswa-siswa nih yang mau coba belajar baca buku? Contohnya kayak saya. Nah, ini sebuah pertanyaan yang penting sekali. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Jadi banyak sekali yang bertanya sama saya, baik langsung maupun DM misalnya di sosial media. Mereka bertanya, Beli, buku apa dong, rekomendasikan kami buku apa dong yang bagus untuk kami baca awal-awal gitu. Nah, saya selalu akan mengembalikan ke pengalaman saya sendiri. Saya pun nggak tahu buku apa yang bagus untuk saya sampai saya akhirnya mencari. Jadi saran saya sama semua teman-teman, ketika teman-teman akan mulai membaca, jadi baca apapun buku atau apapun yang kalian temukan di sekitar kalian. Buku apapun itu, karena sepertinya kemampuan membaca bukan hanya tentang melihat barisan kata-kata, tapi mengambil apa yang ada, apa yang tertulis di kata-kata itu, maknanya yang penting untuk kehidupan kita. Jadi terlepas dari judul apapun, buku apapun, semua pasti ada sesuatu di dalamnya yang mungkin akan berguna buat kita. Jadi silahkan baca atau cari bacaan apapun sampai akhirnya kalian bisa menentukan kalian menyukai bacaan apa. Jadi nggak bisa merujuk ke satu buku yang harus buku itu yang dibaca lah, nggak harus bisa. gitu ya. Ya, manusia sepertinya berangkatnya berbeda-beda, pola pikirnya juga beda-beda. Jadi cara belajarnya, cara untuk mengarahkan ketertarikannya itu sepertinya tidak bisa seragam. Jadi harus silakan bebas. Gimana sih caranya atau tips biar nggak males baca buku? Biar nggak males baca buku? Ya.
gimana ya? Atau gimana cara memulai kebiasaan untuk Mm-mm. membaca buku itu? Begini, hal yang paling mendasar dari manusia adalah, jadi hal yang paling mahal di muka bumi ini kan waktu. Ya, Jadi karena nggak bisa terulang. itu yang tidak bisa terulang, dan berapapun kita punya kekayaan di dunia tidak akan pernah bisa kita beli waktu itu. Dan kita hanya bisa menjalani satu kehidupan, yaitu kehidupan kita ini aja. Tapi dengan membaca buku, kita bisa merasakan, menjalani kehidupan dari ratusan bahkan jutaan orang, dari kisah-kisah kehidupan orang lain. Itu semua bisa kita lalui dengan membaca buku. Jadi dari membaca buku kita bisa menentukan pilihan buat jalan hidup sendiri, mana yang baik untuk kita gitu. Karena kan kalau kita hanya menjalani hidup kita yang satu ini aja, seringkali kita tidak banyak mendapatkan cerminan. Ya. Karena ya kita segalanya terbatas kan, tidak bisa tiba-tiba ada di belahan dunia yang mana, tiba-tiba belahan dunia mana. Tapi dengan membaca buku, dengan tiba-tiba saja kita bisa tiba-tiba ada di Argentina, bisa tiba-tiba ada di luar angkasa bahkan. Jadi saya pikir kebiasaan membaca buku ini harus disadari seperti halnya kita memerlukan makan, kita memerlukan minum, kita memerlukan istirahat. Membaca buku adalah bagian daripada keharusan itu dalam hidup, karena itu yang membuat hidup kita bukan hanya bertahan tapi juga berkembang. Jadi dengan membaca buku itu kita bisa lihat dari sudut pandang yang lain gitu ya, Bli ya. Tidak hanya dari kehidupan kita sendiri yang hanya terjalan seperti itu, bisa dari kehidupan orang-orang lain, seperti orang yang mungkin orang yang cerdas gitu. Dan bisa juga upgrade mindset kita. Gimana menurut Bli, gimana cara menaikkan tingkat literasi anak sekolah, khususnya mungkin yang suka musik kayak Bli ini? Oke, tingkat mungkin seharusnya bagaimana caranya meningkatkan tingkat literasi gitu ya. Maksudnya lintas, entah dia suka apapun gitu kan ya. Saya pikir yang paling gampang adalah mereka harus melihat buku sebagai kehidupan sehari-hari. Maksudnya buku harus sering tersedia di manapun gitu. Bisa dibilang buku itu kebutuhan pokok lah ya. Benar, daripada daripada meletakkan gadget gitu, lebih baik buku yang tersedia di mana-mana di sekitar. Itu menurut saya itu yang paling sederhana. Kemudian Indonesia ini tingkat literasinya rendah sekali, bisa dilihat dari miskin sekali kita sama perpustakaan. Jangankan di luar lingkungan pendidikan, di lingkungan pendidikan sendiri pun kadang-kadang perpustakaannya masih miskin literasi. Artinya judul yang disajikan kepada anak didik sangat minim sekali. Kemudian kan kita tidak menampik bahwa tidak semua kalangan bisa selalu membeli buku, karena seringkali juga harganya mahal seperti itu. Jadi ya saya pikir buku harus berserakan di mana-mana. Jadi itulah yang paling cepat bisa digapai oleh anak-anak dibanding menggapai hal-hal yang lain yang sebenarnya tidak penting untuk kehidupan seperti itu. Berarti menurut Bli ini literasi itu sangat penting ya? Pasti. Sangat penting untuk, apalagi untuk bangsa kita ke depannya itu sangat perlu literasi. Dengan kita ketahui kalau tingkat literasi di Indonesia itu kan cukup rendah ya. IQ-nya juga Indonesia tergolong rendah. Ya, sempat saya lihat juga gininya. Menyedihkan. Risetnya. Terus gimana sih, Bli ada nggak kesan dan pesan untuk no stress untuk kedepannya dan untuk Bli juga? Maksudnya saya kepingin no stress seperti apa kedepannya gitu. Oh ya, saya kepingin, karena ini sudah menjadi pekerjaan saya pingin dia biar bisa lanjut, biar bisa lanjut, karena saya sudah menggunakan no stress ini untuk membiayai kehidupan saya, juga kehidupan keluarga. Sudah beda dari waktu saya baru memulai itu saya masih bisa menyematkan total senang-senang saja, dia tidak mengharapkan apa-apa. Tapi sekarang saya harus menempatkan no stress sebagai sebuah bagian kewajiban agar bisa menghidupi diri dan keluarga sekitar.
Jadi harapan saya supaya semua tetap jalan. Jadi kalian hadir di sini adalah wujud saya membuat No Stress agar tetap berjalan. Jadi inilah salah satu hasil kerja daripada No Stress. Jadi tempat ini tercipta dari hasil kerja No Stress, dan saya sangat berharap dengan kerja kami yang artinya lumayan tidak mengenal lelah, No Stress bisa hidup sampai nanti kami sudah tidak ada. Semoga karya-karya kami masih bisa didengarkan oleh semua banyak orang. Tetap dikenang ya. Tetap dikenang. Tetap ya. diingat. Tetap diingat. Nah. Jadi selanjutnya gimana? Apakah Bli punya kata-kata atau motivasi untuk siswa-siswi di era sekarang? Terkhususnya mungkin yang tingkat literasinya kurang. Jadi dia tuh nggak suka baca buku lah. Gimana sih pesan-pesan untuk Bli? Pesan-pesan saya ya kurangi main HP. Perbanyak baca buku. Ya saya tahu seringkali memang gambar bergerak tentu lebih menarik daripada tulisan. Ya. Tapi manusia mempunyai satu hal yang sangat unik, yaitu imajinasi. Unik dan sangat mahal. Imajinasi ini sangat amat hebat. Dia itu apapun gambar yang telah tersaji di dunia, apapun yang telah tersaji di sosial media, film sehebat apapun tidak akan pernah bisa mengalahkan imajinasi. Sesungguhnya tidak akan pernah bisa mengalahkan imajinasi. Jadi jika kalian ingin hebat, asah terus imajinasi. Caranya adalah dengan terus baca buku apapun. Biarkan imajinasi kalian meliar. Kemudian mungkin imajinasi kalian yang liar itu bisa kalian kristalkan menjadi sebuah kegiatan atau menjadi sebuah ide yang sangat-sangat berguna untuk kehidupan. Bedanya dengan selalu melihat sosial media atau adalah semua hal yang terjadi di sosial media itu sudah ditentukan oleh orang tertentu sesuai dengan kepentingannya, dan itu semua terbatas. Itu semua sudah dalam kotak yang seringkali kadang-kadang membuat kita berhenti untuk mencari tahu lebih jauh, karena kita merasa sudah tersaji, saya sudah melihat, jadi saya tidak perlu lagi berpikir lebih jauh, lihat itu aja. Tapi dengan membaca kita punya imajinasi yang bahkan jauh dari kotak-kotak ini. Semua bisa lebih luas, bisa lebih hebat, bisa lebih liar, bisa lebih luar biasa. Nggak terbatas lah jadinya. Tidak terbatas, infinite. Kalau seperti yang tadi Bli katakan, di dalam suatu kotak itu jadi pemikiran kita ya udah segitu aja. Jadi sempit. Ya, jadi sempit. Nggak bisa lah berimajinasi yang lebih-lebih jadi. Baik, terima kasih Bli Angga. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk waktunya kali ini, sudah mau ngobrol-ngobrol sama saya dan teman-teman. Terima kasih. Sekian podcast kita kali ini. Terima kasih.